lu nggak kerja, lu nggak dibayar. Itu Hourly aja ya, gitu. hourly ya. Hourly, karena hourly kan. Jadi Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin Indo di Toronto dan kali ini kita akan membahas bagian kedua dari segi duka tinggal di Kanada ya. Kan minggu lalu kita udah bahas mengenai secara kehidupan pribadi dan secara berkeluarga. Nah, kali ini kita akan bahas kembali mengenai sisi dukanya dari bekerja di Kanada. Dan gue bersama dengan si Yutan kembali, tapi sebelum itu jangan lupa untuk apa yuk? subscribe, like, komen ke video kita. Ayo biar kita semangat bikin video-video yang meaningful. Tuh, oke. Nah, Yul, kali ini dari segi pekerjaan ya. Karena dari segi pekerjaan itu banyak teman-teman kita di Indonesia yang selalu nganggapnya gini, wah hebat lu bisa tinggal di Kanada, kerja di Kanada gitu ya. Terus gajinya dolar gitu ya. Waduh, kesannya luar biasa banget gitu ya. Padahal sebenarnya kerja di Kanada pun kalau dipikir-pikir udahnya mirip dengan di Indonesia, bener nggak? Sama-sama aja gitu ya. Kerjanya Monday to Friday gitu ya, kan capek juga kerjaannya gitu ya. Bener nggak menurut lu gimana tuh? Lebih berat menurut gua kerja di sini. Tuh kan, lebih berat ya. Nah, mau tahu apa? Simak ya videonya ya. Oke, nah yang poin pertama ya yang gua akan share ialah, nah secara pekerjaan ya, ini berdasarkan pengalaman gue ya Yul ya. Secara pekerjaan yang gue alamin ialah nggak ada maksud mau menyombongkan diri. Ketika kita bisa pindah ke sini, kemungkinan akan ada kesempatan kita harus downgrade. Downgrade dalam arti misalkan gitu ya, di Indonesianya kita sudah manajer dan sudah membawahi beberapa staff gitu ya. Ketika kita ke sini, kita mulai lagi dari nol karena nggak punya Canadian experience seperti yang gue pernah share gitu ya di video gue yang sebelumnya. Akhirnya kita harus mulai dari staff lagi. Dan itu sesuatu yang menurut gue nggak gampang gitu ya. Apalagi kita mungkin udah di 35 and 40 gitu ya umurnya ya. Dan harus mulai lagi dari nol gitu ya kan. Secara fisik kita nggak seperti waktu kita baru lulus kuliah umur 25 masih semangat gitu ya. Semangatnya 45. Kita mungkin terbiasa di Indonesia yang udah tinggal merintah-merintah ke anak buah gitu ya kan. Sekarang kita yang diperintah-perintah gitu ya kan. Suruh ngerjain segala sesuatu yang admin-admin gitu yang aduh kayak kesannya ini kerjaan yang apa ya gitu ya kan. Nah, ini sesuatu yang mungkin kan ada beberapa teman yang di Kanada, yang di Indonesia yang pengen ke Kanada tuh udah ngeliatnya, tenang lah, gue pasti bisa lah ngejalaninnya. Ya nggak apa-apa downgrade. Tapi it's not that easy gitu loh ngejalaninnya. Ketika lu udah jalanin di sini gitu loh. Waktu di Indonesia gue juga seperti gitu soalnya Yul. Gue ngeliat, nggak apa-apa, gue downgrade lagi, mulai lagi bisa gitu. Tapi pas lu jalaninnya gitu loh. Lu diperintah seolah-olah seperti lu yang, maaf ya, bukannya gimana, seperti kacung lagi tuh. Oleh senior kita diperintah-perintah gitu kerjanya. Scan, fotokopi gitu kan. Suruh pergi ke sini gitu, minta data ke sini. Kita yang disuruh-suruh kayak gitu. Aduh, rasanya tuh nggak gampang loh gitu loh. Kalau menurut gua gitu ya. Nah, kalau dari segi lu tuh gimana tuh mengenai harus downgrade? Karena gua tahu lu juga mungkin udah posisinya manajerial juga kan di Indonesia dulu kan? Cuman aku udah siap mental. Jadi aku terbalik dengan di kau. Karena aku tahu the last industri gua atau posisi gua waktu di Indo itu kan lebih berat ke marketing komunikasi sama sales. Gitu. Dan aku udah tahu, once aku pindah ke sini, itu dua bidang pekerjaan yang mungkin aku nggak bisa compete atau balik lagi. Karena untuk di Indonesia pun, pekerjaan itu merequire kamu punya bahasa yang bagus, komunikasi yang bagus. Itu dalam bahasa ibumu. Kalau mesti press con, mesti bikin press release. Kalau yang sales, lu mesti presentasi, mesti persuade gitu ya untuk orang beli produkmu ya kan. Ngomong email, presentasi apa segala macam. Itu bahasa ibumu aja susah gitu. Bukan sekedar yang bahasa biasa. Pindah ke sini Inggris kan. Jadi aku udah tahu. Jadi aku sudah menurunkan ekspektasiku gitu. Jadi begitu aku ke sini, aku tetap lamar gitu loh. Lowongan marketing itu di atas kertas cocok, bagus, panggil interview. Jadi aku tuh nggak kayak orang yang harus sampai 100
resume 200, 300. Itu kalau dipanggil satu untuk interview aja udah bagus. Aku tuh paling nggak ngirim sampai 5 kali ya. Paling cuma, tapi semuanya ada yang balas, oh sorry kami udah dapat kandidat. Ada yang panggil interview, tapi begitu sudah interview, Win, sayonara. Karena waktu baru datang itu, aduh, hancur banget lah Inggrisnya. Padahal maksudnya udah kayaknya udah oke lah gitu ya. Di Indonya udah les, juga nggak buta-buta ijo banget gitu. Sampai di sini keder, hancur gitu. Jadi sebelum ditolak pun aku udah tahu aku bakal ditolak gitu. Jadi kalau dari sisi aku mau balik ke bidangku, aku udah tahu aku nggak bakal bisa. Gitu loh. Betul, betul, betul. Lalu pindah ke sini udah umur 30, lidahmu tuh udah kaku. Iya, betul. Betul, iya. Oke, nah itu guys, salah satu hal yang mungkin kalian harus seperti yang tadi si Yutan bilang ya, siapkan mental gitu ya. Karena kan saat ini tuh Yul, yang banyak yang subscribe ke kita ya, yang banyak nanya-nanya ke kita itu mostly yang umurnya tuh udah 30-an ya, pengen ke Kanada ya. Dan di umur 30-an itu kan mungkin posisi di Indonesia juga udah lumayan bagus ya kan. Dan akan ke sini lewat jalur sekolah gitu ya kan. Lewat jalur sekolah lagi dan mungkin ada beberapa yang pindah bidang. Nah, beberapa yang pindah bidang pasti mulai lagi dari nol kan di sini, bener nggak? Nah, itu mungkin salah satu hal yang mesti dipertimbangkan, mempersiapkan secara mental itu. Bener nggak? Itu nggak gampang loh menurut gua. Sangat-sangat tidak gampang. Betul. Karena mau tidak mau power syndrome tuh pasti masih ada. Betul. Bisa kaget gitu kan. Maksudnya apalagi kalau sampai kita itu diremehkan gitu. Ini pengalaman pribadi ya. Hanya gara-gara kita ada aksen gitu ya, atau mungkin grammar juga mungkin salah kali ya waktu ngomong gitu. Itu immediately langsung orang itu langsung assume kita tuh nggak se-smart kita yang aslinya. Betul. Karena mereka bacanya dari lu ngomong aja masih belepotan atau masih pelok-pelok gitu kan. Dia langsung immediately tuh reaksinya itu langsung seperti itu. Betul. Aku pernah digituin Win sama student. Iya, betul. Gitu. Betul, iya. Nah, sekarang dari sisi yang kedua ya. Sisi yang kedua itu masih berkaitan dengan tadi pekerjaan itu ya. Yaitu mengenai ada beberapa ya, berdasarkan pengalaman teman sih Yul, ini bukan berdasarkan pengalaman pribadi gue ya, yang mungkin di Indonesia tadi, seperti yang tadi kita jelaskan, udah sangat comfort dengan pekerjaannya, dan bahkan pekerjaannya di Indonesia udah pekerjaan yang office job gitu ya. Pas kesini, pekerjaan office jobnya nggak bisa dapet, dan harus kerjanya kerja fisik. Nah itu, saat ini, Yul, teman-teman yang di Indonesia yang lagi mau kesini, semangatnya masih semangat 45, Yul. Dengan arti, nggak apa-apa gitu. Bahkan ada beberapa yang udah posisinya bagus ya. Pas lagi konsultasi ke gue, nggak apa-apa katanya kerja fisik lagi. Siap katanya. Jadi supir Uber juga oke katanya. Terus kerja yang kitchen juga oke katanya ya. Wah, pokoknya yang fisik nggak apa-apa gitu ya. Tapi Yul, sampai nanti udah dicoba di sini, baru nanti akan merasakan, bener nggak? Karena ini berdasarkan pengalaman istri gue juga gitu ya. Di Indonesia juga dia kan udah terakhir office job gitu ya. Ketika harus di sini mulai dari awal katanya. Ya ampun, kerja 8 jam gitu di kantin restoran. Berdiri selama 8 jam. Itu Yul, gue juga kecipratan udahan ya. Tiap malam gue harus pijitin istri gue. Karena dia kasihan, pinggangnya pegel, kakinya pegel, capek sekali ya. Aduh, dia bilang rasanya bener nggak gampang. Karena apa? Karena kan kita pas kesininya seperti yang tadi kita jelasin kan, udah di umur 35-an ke atas. Mungkin beda kalau kita yang umur 25 baru kesini. Secara fisik masih lebih kuat. Karena umur nggak bohong kan, secara stamina. Bener nggak? Nah itu sesuatu yang menurut gue ya, saat ini teman-teman Indonesia kan masih semangat 45, tapi nanti kalau merasakan sendiri di sini, baru deh. Aduh itu rasanya sedih loh. Bener. Nggak seperti yang kalian, segampang itu yang kalian bayangkan. Nah kalau menurut lu gimana tuh? Aku kebetulan pernah nyicip lah labor job itu, yang betul-betul labor job sampai yang semi lah ya, semi sampai sekarang yang katakanlah office job gitu. Jadi aku tuh udah kena semua ya. Jadi yang aku bisa bilang adalah untuk urusan labor job yang teman-teman pikir oh gue bisa lah gitu, karena mereka pikir itu require stamina tok. Kalau kita ngomong cuman stamina tok, ya paling pulang dipijit happy lagi, besok ulang lagi ya kan.
Tapi yang dari pengalaman aku, Hmm. jadi labor job pun ada politiknya Betul. dan kerjaannya sendiri ya, kayak aturan atau segala macamnya itu detail banget. Hmm. Nggak Contohnya sembarangan gini, ya, nggak sembarangan. iya, contohnya gini lah. Hmm. Pasti kalau namanya labor job, hampir 99% hourly bayarannya, Hmm. gitu loh. Jadi namanya kamu kerja, kerja baru dibayar. Hmm. Jadi itu benar-benar yang employer-nya pun juga hitung-hitungan banget, Win, gara-gara hourly-nya itu. Hmm. Ibaratnya nggak boleh lihat kamu kayaknya lagi nggak ngapa-ngapain gitu, Win. Jadi harus kerja gitu, nggak boleh kelihatan lagi diam. Iya. Padahal mungkin memang lagi nggak ada kerjaan gitu. Padahal kita yang kerja model begitu ya, believe me lah. Kita tuh pengen lebih baik sibuk. Hmm. Sibuk, tahu-tahu udah selesai. Wah, Iya. udah 8 jam atau 6 jam, whatever lah ya, sesuai dengan jamnya. Pulang. Daripada sepi ya, atau lagi loadnya lagi nggak banyak, terus kita bingung mau ngapain, tapi di bos juga nggak seneng kita diem-diem ya. Aduh, itunya tuh yang bikin down. Plus politiknya itu aku bilang, Hmm. kadang-kadang aku waktu baru datang tuh aku sampai nggak habis pikir ya sama kolik-kolik itu ya, maksudnya hello, Hmm. kerjaan kita itu kan cuma ya tanda petik itu cuma ya begini-beginilah gitu loh, Iya. nggak ada ladder yang mau kemana, ya sekuat-kuatnya itu paling ya manajer lokal gitu ya, manajer Hmm. store atau Iya. apalah gitu. Dan juga pasti selisih hourly rate-nya itu nggak jauh-jauh, paling Iya. beda $2 per jam gitu. Hmm. Nggak usah lah politik-politik kan gitu. Stres nggak sih guys? Nah, jadi Hmm. itu tuh yang dari beberapa teman juga yang cerita ke aku yang pengalaman kerja di labor juga ya. Yang bikin mereka stres tuh bukan capeknya loh. Capek tuh bener capek. Hmm. Namanya kita ternyata tapi kita udah expect itu namanya kerja misalnya jaga toko atau bisa di Tim Horton lah atau di McDonald yang kayak gitu kan memang udah tahu berdiri, jadi udah pasti kaki sakit itu udah pasti udah kita expect gitu loh. Iya. Yang nggak di expect itu bos yang kejam ya, maksudnya yang Iya. mungkin Makan hatinya lah ya, ya Bre. makan Hati. hatinya itu yang karena makan hatinya kita compare dengan ya Allah ini tuh cuma Iya. kerjaan model begini, kalau misalnya high level ya Betul. manager, director atau apa kita sengit gitu masih cengli ibaratnya Iya. gitu. Ini Betul. Betul. please lah gitu loh ya kan. Jadi Iya. itu Iya. yang Iya. berat yang teman-teman tuh Bener. suka belum tahu gitu. Betul, iya. Jadi kalian tuh mesti persiapkan mental dengan benar-benar di sini gitu ya, yang tadi tuh ya. Jadi walaupun udah labor job, tapi kita pun juga ternyata ada persaingannya, ada sikut sana sikut sininya juga ya Yul ya. Bayangin tuh dari semua negara dan Betul, tiap negara itu ada apa tuh istilahnya tuh Win? Stereotipnya gitu loh. betul. Ya, bukannya kita Iya, melabel bangsa ini apa, enggak sih, iya, tapi memang ada stereotip-stereotip. Oh, kalau betul, tipe yang ini pekerja keras, yang ini betul. mungkin ngomongnya pinter banget tuh gitu Iya, ya. Oh, yang betul. ini hati-hati, suka berkelit. Iya, Itu jadi kita betul, gitu. betul. Iya. Ini realita, guys. Kita Ya, bukan tapi orang Indonesia terkenal paling rajin, Win. gitu Paling ya. rajin, Hmm, mature, bertanggung jawab, disiplin. Yang iya. aku tahu ya, Dan kita mungkin terkenal di situnya. salah satu juga yang terkenal ialah ramah juga lagi kali. Hmm. Karena culture-nya ya ramah ya gitu Hmm. ya. Oke. Hmm. Nah, itu guys, itu yang mungkin kalian nggak tahu ya. Di balik segala kesannya tuh, wah kerja di Kanada gitu ya. Nah, itu ada beberapa poin itu tuh. Nah, kita lanjutin poin berikutnya ya. Nah, kalau dari segi gue pribadi ya, yang gue alamin ya, kita nih kerja di Kanada nih, kita udah dibayar dengan rate yang lumayan lah ibaratnya ya kan, karena di sini kan lu tahu sendiri kan rate minimum aja udah $14 gitu kan. Jadi pasti bener yang tadi lu bilang, employer itu akan berusaha memaksimalkan gitu loh potensi lu gitu ya. Nah, ini yang gue alamin gitu loh selama beberapa tahun di sini. Ya ampun. Ini perusahaan makin lama bukannya makin nambah staff, orderan makin banyak tapi malah staff makin dikurangin gitu ya. Karena berusaha dengan menggunakan sistem, akhirnya apa? Setiap tahun pasti ada pengurangan gitu, 1-2 karyawan accountingnya, dan akhirnya gue kecipratan kebagian beberapa bagian kerjaan gitu, disebarin gitu loh. Itu dari 2018 tuh gue alamin. Terus 2019 ada lagi yang diberhentiin, kecipratan lagi gue tambahan kerjaan. 2020 ada lagi yang resign, gue kecipratan lagi, gue makin bertambah kerjaan gue gitu ya. Aduh, ini ya ampun, gue kadang-kadang tuh bener-bener gue speechless gitu loh mau ngomong gitu ya, tapi gimana gitu ya. Karena ya saat ini
gue kerja ya gue bersyukur aja. Gue bersyukurnya karena apa? Saat ini kebetulan company gue masih bayarin gue sekolah gitu kan. Itu aja sisi positifnya. Jadi gue bertahan aja. Tapi kalau secara pekerjaan ya ampun di sini tuh benar-benar diperes. Mungkin kalau ngomong kasarnya kurang lebih gitu, dimaksimalkan benar-benar gitu. Karena untuk nambah orang tuh mahal gitu kan biayanya kan untuk company kan. Nah ini kalau dari segi lu tuh gimana tuh? Ya, ya sama. Aku lebih kalau untuk kerjaanku yang sekarang sih aku lebih, lu nggak kerja lu nggak dibayar. Itu Hourly aja ya, gitu. hourly ya. Hourly karena hourly kan. Jadi kebayang tuh enaknya. Maksudnya kalau gaji bulanan kayak di Indo kan kita pokoknya gaji bulanan. Mau ini lagi tanggal-tanggal rame atau tanggal-tanggal sepi, bodo amat gitu. Mau perusahaan lagi cuan apa nggak cuan, bodo amat gitu. Tiap bulan tanggal 1 atau tanggal 30 gue dapat gaji gitu loh. Nah, sedangkan kalau yang gua saat ini dan juga pasti banyak juga teman-teman yang lain yang kerjanya based on hourly, ya benar-benar kalau kamu nggak kerja, kamu nggak dibayar gitu. Ya kan, ibaratnya kalau kamu istirahat siang 1 jam itu ya udah istirahat ya udah nggak dibayar gitu loh. Jadi misal kalau 1 hari klaim 8 jam itu betul-betul 8 jam itu kerja gitu loh. Ya kan, sedangkan kalau karyawan mungkin dia bilang 1 hari 8 jam, tapi 8 jam itu apalagi kalau sebelum COVID ya, yang ke pantry ngobrol dulu 10 menit, ke WC dulu berapa menit ya kan, terus nanti meeting atau situ ulang tahun. Banyak lah cap-cip-cupnya ya mungkin benar-benar kerjanya mungkin cuma 6 jam misalnya gitu loh, ya kan, tapi dapatnya full gitu. Jadi gue sedihnya di situ aja sih, Wi. Betul. Iya. Jadi ya itu guys ya, itu salah satu hal lagi tuh ya. Nah, poin berikutnya itu ialah berkaitan dengan yang tadi sebenarnya si Yutan udah singgung juga tuh. Kita tinggal di Kanada dan kerja di Kanada di negara yang language utamanya itu bahasa Inggris, ya kan? Nah, kita waktu di Indonesia ya, mungkin ada beberapa di antara kita yang udah ngeles bahasa Inggris dan udah biasa komunikasi bahasa Inggris. Kita akan merasa, wah kayaknya udah lumayan bahasa Inggris kita di Indonesia gitu ya. Karena apa? Kita dealnya sama orang Indonesia, ngomong Inggris, tapi sesama pola pikir Indonesia. Ataupun kalau kita pun banyak ngobrol, mungkin kayak gue dulu banyak deal dengan vendor atau dengan customer yang masih Singapura atau Filipina atau Malaysia, Yul ya. Ataupun China gitu, atau Korea dulu ya. Itu pun bahasa Inggrisnya masih rada connect dengan kita karena kita masih sesama culture-nya Asia gitu ya. Nah, tapi ketika kita sudah di sini, kita dalam meeting ya, atau kita lagi makan siang dengan teman-teman yang native bahasa Inggrisnya, yang udah born di sini, banyak istilah-istilah yang kita ngeblank ibaratnya. Mereka udah ngomongnya cepet gitu ya bahasa Inggrisnya dengan pakai istilah-istilah yang istilah-istilah sini, kita nggak ngerti gitu loh. Cuma akhirnya gue cengengesan, iya, oke. Dan mereka ketawa gitu, gue ikut ketawa aja, padahal gue nggak ngerti gitu mereka ngomong apa gitu ya. Itu banyak loh, banyak istilah-istilah yang mungkin kita harus pelajarin. Itu jargon. Betul, jargon-jargon. Ya, seperti itulah. Kalau orang bule ya, lagi datang ke Indonesia gitu, walaupun mereka udah jago ngomong Indonesianya, tapi kalau kita lagi ngomong pakai bahasa slang kita, gua elunya gitu, banyak gitu kata-kata mereka nggak nangkep gitu kan, lucu-lucunya kita gitu ya di Indonesia. Nah itu tuh salah satu juga yang itu salah satu yang menjadi kendala dalam arti gue ketika gue di kantor gue pengen bergaul gitu, gue pengen bisa berteman gitu dengan teman-teman yang bule gitu ya, yang udah born di sini gitu ya, dan gue pengen blended gitu, dimana kalau makan siang gue bisa ngobrol ketawa gitu ya, bisa ngomong dengan ceplas-ceplos juga gitu, ngerti istilah mereka, tapi itu prosesnya tuh butuh waktu gitu loh, kurang lebih seperti itu gitu. Nah gue nggak tahu lu pernah alamin nggak ya, karena saat ini kan lu work from home juga ya, tapi mungkin kan lu dulu pernah kerja di luar juga gitu kan. Nah, ngalamin nggak tuh kayak gitu? Ini mungkin aku pernah share juga di video yang lain ya. Waktu aku di Halifax itu kan masih majority orang putih waktu itu ya. Jadi terus aku kerjanya waktu itu pernah di foto studio gitu. Itu sebenarnya quite amazing loh. Kalau aku stay di situ ya longer ya. Waktu itu cuma 8 bulan kan, keburu pindah ke sini. Kalau aku stay longer di situ, mungkin Inggrisku bakal lebih cespleng, Win. Kenapa? Karena lawan bicaranya sedikit sekali yang orang Indonesia. Lu tahu sendiri kalau kita ketemu orang Indonesia, akhirnya kita ngomongnya bahasa Indonesia. Terus kalau kita ketemu yang sesama imigran,
kita saling tahu menahu aja lah, walaupun kita salah-salah. Jadi kita nggak bisa saling mengkoreksi gitu loh. Kecuali fatal banget, ya kalaupun kita tahu kan kita nggak ya emang, yang betulnya gini juga enggak lah. Yang penting lu ngomong apa gue ngerti, gue ngomong apa lu ngerti gitu kan. Tapi di situ karena majoritinya orang putih, klien gue orang putih semua, dan gue mesti calling lagi, kau bayangin Win, untuk follow up milestone anaknya ulang tahun, perlu mau balik foto nggak gitu-gitu. Dan mereka native speaker kan, tapi somehow jadi cepat aku belajarnya, karena kayak ibaratnya anak lu dijeblosin, terus lu tiap hari denger maksudnya kalimat sentence-nya pasti kurang lebih seputar foto lah, mau yang bagus lah, appointment lah, nomor telepon, sekitar itu doang kan. Jadi improve terus gitu. Hari ini bikin salah, oh ternyata mereka ngomongnya gitu. Besok sih itu juga ngomongnya itu. Misalnya contohnya ya, yang aku sangat terkesan itu. Misalnya waktu selesai foto kan kita nunjukin dong foto-fotonya kan, setelah kita touch up dikit-dikit, terus kita tanya dia mau yang mana gitu kan. Nah kalau kita di Indo kan, kalau deket gini kan kita bilang ini, ya kan? Do you like this? Do you like this one? Mereka itu, I don't like that one. Oh, can you back to that one? Kok pakai that? Aku bilang kan that kan kesannya jauh gitu. Ternyata ya kayak gitulah Win. Maksudnya itu kita nggak pelajari waktu belajar Inggris juga nggak diajarin kan yang kayak gitu loh. Dan kita asumsi sendiri namanya deket this, kalau jauh that gitu kan. Ternyata ya jadi aku pick up banyak. Aku jadi lebih lancar gitu. Nah pindah ke sini Win. Pindah ke sini ya seperti aku bilang itu, lebih banyak orang Indonya, lebih banyak imigrannya. Jadi mau improve pun lambat sekali kan. Nah, jadi kalau aku meeting nih, kan aku memang dari awal sudah work from home kan. Jadi kalau aku meeting, itu aku mesti fokus, Win. Aku nggak bisa kayak temanku yang lain, kan Inggrisnya mungkin udah lebih jago lah pasti ya. Jadi biasa sambil meeting, dia tuh bisa multitasking. Ngerjain yang lain atau apa, tapi dia masih dengerin loh. Jadi misalnya sewaktu-waktu kalau ditanya atau apa, dia tuh langsung nyambung aja gitu. Aku tuh nggak bisa, aku takut gitu. Karena dengan aku dengerin aja tuh kadang-kadang aku bisa yang apalagi kalau tiba-tiba yang topiknya yang apa yang aku nggak familiar, aku bisa lost di situ kan ya. Apalagi kalau aku pakai sok-sokan multitasking ngerjain apa tuh, tau-tau nanti Yuliana, can you handle that? Apa ya gitu. Are you comfortable to do it? Ngomongnya. Jadi aku tuh harus fokus. Nah, in term of ngobrol-ngobrol itu kan kalau anak ulang tahun waktu sebelum COVID ya kan anak-anak ulang tahun. Jadi anak-anak main, ibu bapaknya ngobrol kan. Nah, kebetulan yang teman anakku tuh sebagian besar itu bule, native. Kalaupun dia imigran, dia tuh yang dari bahkan mungkin lahirnya di sini gitu loh. Bisa campuran Jepang sama bule gitu loh. Mereka tuh ngobrol ya. Persis aku bisa bayangin seperti yang kejadian dengan teman-temanmu kalau lagi di pantry atau di kitchennya office gitu loh. Mereka tuh ngomong-ngomong, kita dengerin, tapi entah di part mana itu ya, lost in translation. Jadi mereka tuh udah ngakak-ngakak tuh, aku masih yang kayaknya nggak ada yang lucu gitu kan. Jadi lost in translation gitu. Betul. Nah itu berasa, itu kan informal ya, jadi percakapan yang kita nggak bisa tebak ini arahnya mau kemana. Kalau di kantor meeting kita kurang lebih lah bisa baca lah, ini lagi ngomongin yang ini nih, lo mau report ini nih, masih bisa agak-agak mengira-ngira. Tapi kalau udah sosial kayak gitu bisa lari sini, jadi kalau ada satu dua kata yang kalau meeting kan bahasanya lebih formal, benar nggak? Bahasanya formal gitu, jadi lebih gampang untuk ngertiinnya gitu. Iya betul. Nah, tapi ada salah satu hal yang lucu Yul, menurut gue Yul. Saat ini kan karena gue udah balik kantor ya. Nah, keuntungannya kalau lagi kita ngobrol-ngobrol di pantry atau di kitchen ya. Saat ini gue udah ngantor tapi gue pakai masker gitu. Jadi kalau mereka lagi jok ya dan ketawa-ketawa ya gue ikut banget-banget aja. Padahal gue nggak ketawa tapi gue ketutup masker gue keuntungannya. Keuntungannya gitu kali. Iya, jadi itu ya salah satu kendalanya ya. Cuman untuk memitigate hal ini ya, gue tuh salah satu hal yang gue lakukan ialah apa tuh nggak? Gue nonton Raptors, gue nonton hoki, ya gue nonton baseball sengaja supaya at least pas lagi makan siang atau ngumpul di pantry, gue ajak ngomong tuh tentang basket, tentang apa gitu, supaya gue juga at least bisa ngomong gitu sesuatu gitu ya, dan tune in ke mereka gitu ya, seperti itu gitu ya. Oke, nah itu kurang lebih tuh gambarannya guys. Jadi it's not that easy, walaupun kalian bilang kalian di Indonesia itu udah jago banget bahasa Inggrisnya gitu ya. Tapi, mungkin kalau yang jago sekali ya, aku ada teman 1-2 tuh memang jago sekali. Jadi translator di Indonesia, terus di Indonesianya murni kerjanya tuh cacecus gitu ya. Sampai di sini mungkin
bisa oke banget gitu. Tapi untuk 1 bulan pertama itu pasti kagok. Pasti kagok karena gimana ya? Maksudnya harus catch up gitu kan. Karena di sini tuh namanya Inggris bukan sekedar Inggris, mereka pun ada aksennya juga gitu loh. Tergantung bulenya tuh dari provinsi yang mana. Newfoundland itu yang paling susah. Terus pengalaman aku nih ya, kalau ngomong sama native yang orang tua, yang senior, yang udah ngkong-ngkong, oma-oma tuh dulu di Halifax, aduh aku paling takut kalau udah cuman ngobrol-ngobrol gitu, karena opa-oma ini ngomongin apa itu udah aksennya, dia lain pronunciation word-nya itu loh. Terus juga nggak ketebak dia tuh larinya mau kemana ngomongnya itu. Jadi harus pay attention gitu. Jadi mungkin yang untuk jago banget sebulan itu adjustment itulah gitu. Betul. Iya. Nah, untuk poin yang berikutnya ialah berkaitan dengan profesi tertentu ya. Nah, ada beberapa profesi tertentu Yul yang menurut gua di Kanada ini sudah oversupply. Jadi persaingannya ketat dan ini termasuk profesi gua dan lu juga nih. Karena kalau menurut gua jujur ya, accountant tuh di sini salah satu yang persaingannya super ketat. Jadi kadang-kadang ya dalam proses kita pencarian kerja itu, terutama teman-teman yang baru datang yang belum ada Canadian experience itu bisa down loh. Karena mungkin udah capek ngirim lamaran sampai ratusan, udah interview, nggak dapat ya. Ini salah satunya pengalaman berdasarkan pekerjaan kita nih sebagai accounting loh Yul. Kan ada pengalaman dari teman-teman kita ya nggak? Yang mereka tuh udah di sininya tuh lulusan sini pun, udah punya CPA pun, mereka perlu untuk lamar tuh mereka harus sangat intensif, rajin tiap minggu, dan sampai berbulan-bulan, bahkan sampai ada setahun loh, baru dapat loh pekerjaan. Dan di situ tuh momentumnya tuh nggak gampang loh, Yul. Lu frustasi juga loh, bisa-bisa nggak dapet loh. Bener nggak? Ya itu mentalnya bakal jatuh banget loh. Aku ngalamin waktu awal-awal tuh ngelamar itu, ditolak. Siapalah yang suka ditolak ya, gitu loh. Itu down memang. Padahal kita tuh cuma perlu satu kan sebenarnya. Satu aja gitu loh. Betul. Tapi betapa susahnya gitu. Kadang-kadang menguap kayak nggak ada apa-apanya gitu. Padahal kita udah ngirim resume gitu. Nggak ada dibalas apa kayak ya bilang oh udah diterima tapi gini-gini. Enggak. Apa nggak frustasi gitu. Benar. Di PHP. Betul. Nah ini sesuatu yang gue udah ngalamin juga ya. Jadi gue kan seperti yang pernah gue share tuh. Gue waktu di Indonesia begitu dapet PR, gue tuh masih confidence. Oke lah gue di Indonesia udah posisinya ini. Masa sih gue ke Kanada, gue mulai lagi dari staff lah. Dapet lah pastilah gitu loh. Waktu itu gue udah pemikirannya gitu. Pas gue ada di sini, ya ampun, gue baru tahu ternyata susah banget cari kerja accounting di sini ya. Nah, saat ini setelah yang kita bikin video yang tentang perjuangan gue jadi accountant itu tuh Yul, kan banyak tuh yang nanya-nanya tuh ya kan, dia pengen kerjanya tetap accounting di sini ya kan, pengen tapi lewat jalur sekolahnya sekolah MBA dulu apa gitu ya. Masih pola pikirnya seperti gitu tuh Yul. Nanti bisa dapet lah pasti gitulah accounting gitu di sini ya. Tapi kalau gue ngomong realitanya, banyak juga yang merasa oh ternyata si Ko Darwin nih kok malah bikin down sih gitu loh. Banyak yang malah begitu gitu loh responnya ke gue gitu ya. Tapi kalau menurut gue ini realita yang ada gitu loh. Beberapa pekerjaan yang office ya, IT pun juga setahu gue juga cukup ketat tuh persaingannya ya. Itu memang tough loh untuk cari kerjaannya gitu loh. Atau menurut lu gimana tuh? In general itu betul seperti itu. In general ya, majority gitu. Tapi ada special case itu nggak tahu lah kita bilangnya hoki atau memang pas gitu. Karena memang soal lamar kerja ini kan ada banyak faktor. Bukan sekedar ada lowongan yang pas dengan kita. Oke, lowongannya udah pas dengan kita. Terus kita bikin resumenya. Resume kita itu tajam nggak seperti yang itu? Kan itu yang seperti kamu udah share juga kan Win videonya ya, how to build itu. Dan di sini customize sekali apa yang kamu lamar itu yang harus kamu sesuaikan gitu. Nanti kalau lamaran yang lain itu nggak bisa yang ini langsung ibaratnya disebar ke 1000, nggak bisa. Harus benar-benar customize satu-satu. Nah, udah cocok atau belum? Katakan udah cocok juga gitu. Tersaring untuk interview. Yang interview ini kan juga manusia yang punya perspektif. Mungkin hari itu dia lagi bad mood atau ternyata dia lagi nggak suka sama cewek berambut
panjang. Misalnya bisa 1.001 alasan yang bikin. Karena aku juga pernah interview orang, Win, waktu aku bilang di foto studio itu kan aku hire orang juga kan. Nah waktu interview tuh bingung banget loh, gitu loh. Karena di sini oke, di atas kertas sama. Begitu ketemu orangnya ini lebih pintar ngomong, ini kayaknya di atas kertas bagus, kenapa dia ngomongnya begini ya. Nanti kalau gue hire dia, ternyata bener kan feeling gue dia orangnya nggak. Jadi, begitu kita hire dia ya dia dapat. Begitu kita tolak ya dia ditolak. Dan kita nggak tahu dia udah ditolak yang keberapa kali sama kita. Gitu kan. Sedangkan yang kita terima itu ternyata dia baru 1 kali lamar langsung kita terima. Itu chance-nya bisa sangat-sangat unik gitu loh. Random point percentage untuk keterimanya gitu loh. Jadi menurut aku tuh faktornya banyak banget, tapi seperti kamu bilang itu as majority, even gua pun ibaratnya sudah pengalaman gitu ya, mau katakan suruh ngelamar, lihat lamaran, wah banyak sih yang cocok gitu. Oh ini gua bisa nih, ini yang dia minta nih gua bisa. Itu pun gua jiper gitu loh. Ya kan? Maksudnya dan kau yang udah benar-benar ngelamar dulu itu berapa kali itu, lihatlah hasilnya kayak gimana, returnnya itu cuma berapa. Bayangkan orang yang baru ujuk-ujuk datang dari Indonesia gitu. Jadi harus benar-benar PD boleh, itu bagus banget ya, PD semangat gitu. Terus gitu ngecari apa segala macam itu bagus. Tapi di satu sisi juga harus siap mental juga gitu. Pokoknya intinya tidak mudah. Oke, itu yang keep in mind gitu. Betul, iya. Nah, terus yang kedua juga, jadi setelah banyak yang nanya-nanya tentang hal pekerjaan accounting tuh Yul, gue tuh banyak jelasin juga ke mereka bahwa realitasnya sebenarnya di Kanada ya, kalau kita mau lebih gampang cari kerja, kita mesti pinter cari tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan di Kanada, benar gak? Dan sebenarnya ini ada yang bagusin. Aku baru denger minggu yang lalu. Jadi ada teman ngomong gini, kalau pekerjaan itu mudah, gue nggak mau pursue pekerjaan itu, kata dia. Karena saingan gue bakal banyak. Karena itu gampang. Berarti semua orang bisa. Gue harus cari pekerjaan yang susah, Yutan. Dia bilang gitu. Begitu pekerjaan itu susah, berarti kan tidak semua orang bisa. Nah, itu yang kita kejar. Gitu. Potensi untuk dapetnya lebih gede. Gue pikir-pikir, ya benar juga sih. Walaupun sebenarnya, Win, kalau mau jujur, kerjaan kita juga nggak gampang-gampang banget. Bener gak sih, Win? Gitu loh. Tapi memang ya maksudnya orang tahu ya jalurnya itu jelas. Kamu mau accounting, ada sekolah yang namanya CPA. Berarti kalau gue sekolah, gue dapat sertifikat itu, berarti gue akan ketemu di jalur itu. Jadi semuanya berbondong-bondong ke sekolah itu gitu, oversupply gitu. Dan satu lagi yang aku mau ingetin ya, di sini tuh uniknya adalah gini. Either lu kehantem oleh nggak ada Canadian experience atau nggak cocok dengan bidangmu, atau overqualified, itu pun gagal, coy. Sedih nggak lo? Kan ibaratnya kadang-kadang kita pikirnya nggak apa-apa dong, gue overqualified, yang penting gue rela dibayar lebih rendah gitu. Nanti gue tunjukin deh hasil kerja gue. Nanti setelahnya kalau lu puas ya lu decide. Kalau lu bisa menghargai gue, lu naikin deh gitu. Kan kita pikirnya begitu. Mereka kagak mau, overqualified. Jangan-jangan lu nanti ambil pekerjaan gue. Nah, kagak diterima juga. Gitu. Jadi susah banget. Gak bisa 1 tambah 1 sama dengan hasilnya pasti 2. Gak bisa gitu. Nah, makanya gue tuh beberapa kali sharing gitu ya ke teman-teman yang ada di Indonesia. Cuman karena ngubah mindsetnya tuh nggak gampang, Yul, ya kan? Gue bilang bahwa di Kanada ini sebenarnya kalau potensi untuk cari kerja yang lebih potensial itu pekerjaan yang berbau trade skill gitu ya kan. Karena untuk office job itu udah terlalu supply-nya udah terlalu banyak gitu. Banyak orang tuh pengen banget kerjanya office job. Karena apa sih, Yul? Office job sekarang bisa work from home, ya kan? Yang kedua, Monday to Friday. Ya kan, jamnya lebih 8 to 5 gitu ya kan. Jadi weekend-nya lebih bisa sama keluarga jalan-jalan gitu ya. Jadi orang rebutan pengen kerja office job, bener nggak? Nah, sementara kerjaan yang trade itu malah jadi lebih kurang gitu ya kan. Nah, kalau kita yang baru datang ke sini lewat jalur sekolah, dan setelah sekolah pengen ngejar PR, otomatis kan pekerjaannya mesti dapat dulu, bener nggak, yang sesuai dengan bidang kita sekolah. Nah, kalau kita udah, misalkan kuliahnya ke sini, kuliah accounting, pas mau cari kerja accountingnya babak belur gitu kan, malah jadi nanti chance untuk dapat PR-nya bisa hilang gitu ya kan. Tapi kalau yang trade itu lebih gampang gitu. Tapi ya itu, kembali lagi ke mindset-nya gitu loh. Kesannya tuh kalau kerja trade itu nanti gimana gitu ya di Indonesia. Nggak keren gitu. Betul gitu. Masa gue udah jauh-jauh ke Kanada, gue sekolahnya yang
jadi baker sih ibaratnya gitu, kurang lebih seperti gitu kali ya, atau apa gitu kan. Padahal kalau udah di sini tuh culture-nya beda mindset-nya, bener nggak? Nah, ini yang tadi aku mention di awal, kenapa aku bilang kalau soal pekerjaan ya di sini tuh jauh lebih berat ya. Kalau kalau menurut aku ya di sini itu karena ya itu Win, eh, sedikit beda juga culture-nya, ya kan? Ya aku juga mungkin nggak tahu juga ya. Maksudnya kalau di Indo itu, kalau untuk level labor job, apakah begini juga? Maksudnya gini loh Win, labor job itu jamnya tuh suka aneh Win, gitu loh. Yang tengah malam lah, atau dapatnya tuh weekend melulu lah kita karena kita anak baru gitu. Jadi almost kayak dikerjain gitu, Win, ditaruh di tempat-tempat yang atau jam-jam yang pasti nggak enak lah. Namanya lu juga anak baru gitu, jadi mainnya senioritas gitu. Nanti kalau udah berapa tahun, baru either jadi full time, baru jadi permanen, atau jamnya juga kita lebih bisa fleksibel. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh mesti dipikirin juga loh, bukan sekedar oke, gue nggak masalah kerja labor, kerja labor. Selainnya dari hourly rate itu yang dihitung-hitungan banget, sama ya itu posisinya kadang-kadang nggak enak banget, makanya berbondong-bondong orang tuh melihat, wah kerjaan office nih enak banget nih, pakainya keren, ke kantornya keren gitu. Nggak juga sih gitu, ya kan? Gitu. Jadi kurang lebih itu guys ya, buat kalian tahu tuh ya gambarannya kurang lebih seperti itu. Betul. Nah ini poin yang terakhir nih ya, yang menurut gua nih, yang gua alamin juga nih Yul ya. Kalau di sini tuh ya, karena seperti yang tadi kita jelaskan, apa-apa segala sesuatu serba efisien, segala sesuatu harus serba praktis ya. Yang gue alamin tuh di sini, jadi kita tuh harus benar-benar cepat untuk adaptasi gitu loh dengan kerjaan. Misalkan kita baru dapat kerjaan baru gitu ya, itu tuh jangan kita harap kita akan seperti di Indonesia yang kita sebulan pertama tuh training gitu, di training sama temen kolik kita gitu, diajarin step by stepnya tiap hari, dituntun, di guide terus ya sampai kita udah mantep dilepas gitu. Di sini tuh bener-bener loh, misalkan kita waktu lagi lamar kerjaan, dia memang requirement-nya satu ngerti SAP gitu atau ngerti QuickBook, yang kedua emang ngerti accounting, journal entry, debit credit ngerti, ya langsung begitu datang trainingnya sehari 2 hari selesai gitu, langsung besoknya dilepas semua kerja, soal dituntut tuh apa-apa udah harus bisa gitu loh, semua cepet gitu loh, karena kalau si temen iya bener, karena lama-lama temen bisa kesel gitu loh, karena kita nanyain melulu ke dia, karena si teman itu sendiri juga kerjanya udah banyak gitu kan, dia karena udah harus harus kerjaan dia fokus, terus harus ngajarin kita terus gitu loh kan, akhirnya dia keteteran juga. Nah itu di sini tuh gitu tuh, kita dituntut untuk cepat, untuk harus bisa gitu adaptasi. Itu yang gue alamin Yul, nggak tahu lu alamin gitu nggak? Ya sama kalau itu aku setuju ya. Maksudnya ya itu lagi-lagi itu poinnya adalah kalau kamu mau stand out, kalau kamu mau alon-alon asal kelakon gitu, atau bodo amat lah, atau aku udah keterima ya kan, aku kerja semampuku ya boleh juga kali ya kayak gitu ya gitu. Tapi ya itu kalau kamu mau stand out dalam artian memang kerjanya bagus dan bisa jadi sesuatu lah, misalnya ini bisa kerja nih orang atau bertanggung jawab, ya memang harus kayak gitu. Memang cepat banget di sini gitu, diajarinnya sebentar-sebentar tuh harus kamu harus survive sendiri gitu. Makanya aku selalu mengandalkan ilmu nyontek aja dari laporan sebelumnya, coba kita pelajari dari laporan sebelumnya, jadi bisa marah-marah gitu. Karena itu kalau nanya-nanya terus ya kena marah juga sih pastinya gitu, ya kan? Jadi guys, yang aku bisa simpulkan tuh ya, kerjaan di Kanada ini, walaupun kata orang sih ya mau kerjanya apapun, katanya aku nggak pernah dengar tuh ada orang bilang, wah aku seneng banget sama kerjaanku gitu. Mungkin adalah 1-2 di antara sejuta orang gitu. Tapi mau kerjanya apapun, katanya kan mau yang salary, mau yang di office, mau yang sudah level tinggi ini nih, semua orang tuh pasti pernah satu kala itu mengeluh lah, aduh kayaknya kerjaan itu lebih enak, jadi ini lebih enak gitu ya. Maksudnya tidak pernah puas itu. Nah, tapi yang gue mau ngomong adalah kenapa gue di awal bilang lebih berat kerjaan di Kanada itu dibandingkan di Indonesia itu, ya itu. Kalau udah kerja jam-jaman itu yang paling tidak tahan itu. Gitu. Karena lain sekali di Indo mana ada tuh yang jam-jaman. Makanya kemarin sempat rusuh ya, katanya sempat mau dipropos kan. Yang undang-undang tenaga kerja yang baru itu. Yang nanti mau ada option dibayar per jam tuh kan ribut semua karena memang
kita nggak terbiasa dengan culture itu gitu loh. Pokoknya mau kerja sepi, kerja rame, gue sebulan dapatnya segini gitu. Iya. Begitu sampai di sini no choice itu yang umum, itu yang Iya. umum gitu. Kerjanya Betul, based hourly rate gitu. betul, betul. Iya. Mungkin satu lagi, Yul. Tapi ini juga nggak tahu ya, ini yang fatal banget apa enggak ya. Tapi yang gue merasa sedih di sini tuh nggak ada uang gaji ke-13, uang THR nggak ada di sini. Bener kan? Iya, di sini nggak ada ya. Di sini nggak ada loh. Di Indonesia ada THR loh, guys. Tapi ada bonus, Win. Untuk certain kerjaan ada bonus. Iya, tapi kan di Indonesia juga selain THR ada bonus lagi kalau di Indonesia kan. Mm-mm. Sama yang sedihnya itu kalau kenaikan rata-rata tuh cuma 2% ya, Win, katanya ya, Win. Iya, betul, betul. Di sini. Mau mau sampai kapan? Iya, Gitu. iya. Karena disesuaikan dengan inflasi, Yul. Di Indonesia kenaikan gaji bisa 7%, 10% ya karena inflasinya juga segitu. Di Tapi sini cuma bingung 2% gitu loh. Tapi bingung juga ya kalau aku lihat yang klien-klienku itu ya mungkin karena mereka tuh rata-rata startup company gitu ya Ya, dan lagi booming. Jadi sekali naik itu kayak ringan banget tuh. Toto naik 10.000, iya, naik betul. 5.000, 10.000. Walaupun nanti setelah di tax Iya sih. selisihnya dikit doang sih Win. Tapi langsung aja jebrot segitu. Naik Mm-mm. sini naikin 80.000 gitu atau berapa gitu. Cepet banget gitu. Iya, Setauku 2% gitu. iya. Oh iya, ini satu lagi nih tambahan ada terus ya, yaitu berkaitan dengan tax, income tax di sini potongannya juga gede. Iya. Berasa banget gitu ya. Oke deh kalau gitu guys. Jadi gimana nih menurut kalian? Menarik nggak pembicaraan kita nih? Bicara tentang Atau kita di tambah Kanada. stres. Betul, iya. Jangan dianggap sebagai sesuatu yang kita mau nakut-nakutin, tapi ini harusnya sebagai memacu kalian untuk mempersiapkan diri gitu. Bener nggak menurut Koyo? Hmm. Gitu. Lain kali nanti kita bikin yang enak-enaknya. Ada Betul, juga enaknya, lebih enak betul, daripada di betul, Indonya. Nanti kita bikin ya. betul. Iya, Tapi kita kasih yang nggak enaknya dulu supaya betul, nanti kesannya oh ini apa benar enak-enak terus di negara orang. Nah, kita betul. kasih yang nggak enak dulu. Iya, oke deh ya. Bagi kalian yang tahu kira-kira apa sih yang kurang yang nggak enaknya dari kerja di Kanada dan kita belum bahas tadi, tolong tulis di komentar ya di bawah ini ya. Hmm, Oke? hmm. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan bantu sebarkan ya karena gua rasa informasi kita ini sangat meaningful. Oke? Oke kalau gitu sampai ketemu di video berikutnya ya. Oke, bye. Bye.